sebutan-sebutan, tidak boleh ada sebutan-sebutan lain yang dihadirkan dalam sholat kecuali murni mengingat Allah. Selain itu apa? Nama dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar adada ni'amillahi wa ifdalih. Saya muliakan dan saya hormati pimpinan majelis, pimpinan Mushola Ar-Raudhah Ustadz Fauzan Haidar, yang saya muliakan hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita sebuah kekuatan yang meneguhkan hati kita untuk kita melangkahkan kaki kita berkumpul untuk belajar dan mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya memang umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad tidak akan pernah mampu untuk berpisah dari teladan dan panutannya, sekalipun sejatinya dia amat lupa dan melalaikan nabinya. Seseorang yang dia jauh dari panutan dan teladannya tidak akan pernah menemukan jati dirinya, apalagi meraih cita-cita dan kebahagiaan. Hadirin hadirat, antuna semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah meskipun sedikit turun hujan, namun ini justru akan menambah barakah. Karena penghuni langit pernah sekali waktu bertanya kepada Rabbul Alamin, kepada Zat yang Maha Esa, tentang sebuah fenomena yang mengagetkan mereka akan datangnya wewangian yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Ada semerbak bau wangi yang para malaikat yang konon tasbihnya itu harum, namun harumnya lebih wangi daripada tasbih dan takdis daripada malaikat. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, gerangan apa yang terjadi sehingga ada wewangian semerbak yang tidak ada, yang belum pernah kami cium lebih wangi daripada ini? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sambil berbangga dan membanggakan bahwasannya penduduk bumi, ada segelintir penduduk bumi yang mereka berkumpul, mereka duduk melakukan tahmid, pujian, qasidah terhadap kekasihku Muhammad. Kumpul-kumpulnya antum dan antuna sekalian ini dengan diiringi dengan pujian maulid yang kalau mau kita terjemahkan semua isinya tentang keindahan-keindahan dari Ar-Rasul, baik dari segi rupa, akhlak dan ajarannya. Mungkin jumlahnya terhitung sedikit, tapi kumpulnya kita semua di sini menghadiahkan wanginya, wewangian yang paling harum. Bahkan malaikat sekalipun belum pernah mencium wanginya semerbak melebihi wanginya dari
majelis yang memuji dan mengagungkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih umat Muhammad semenjak masuk bulan Rabiul Awal berlanjut terus sering diramaikan, didengungkan nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pada bulan-bulan itu sampai kepada Ramadan. Rasanya tidak ingin kita, tidak sudi kita berpisah, meskipun hanya melantunkan gubahan-gubahan syair indah sebagai tanda kita mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid disambung dengan bulan Rajab, karena di dalam bulan Rajab terjadi peristiwa agung, diberangkatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Berangkat secara wujud yang biasa kita kenal dan kita kenang sejarah yang banyak mengajarkan nilai-nilai yang sepatutnya kita amalkan sebagai para pengikutnya, yaitu Al-Isra wal Mi'raj, terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna Rajaba syahrullah wa inna Sya'bana syahri wa inna Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tampakkan akan keagungan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Basir bukan alim ya. Mengawali Allah dengan kemaha sucinya. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan seorang hamba bi abdihi di waktu malam hari. Isra itu perjalanan di waktu malam hari. Bi abdihi lailan minal masjidil haram, berangkat dari satu masjid, dari tanah suci, yang tanah itu diberkahi. Tidak ada tanah sesuci tanah Haramain. Beliau berangkat dari Masjidil Haram menuju kepada masjid yang lainnya, yaitu Masjidil Aqsa, yang terpisah ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer dalam jarak satu malam. Pelajaran yang pertama, berangkat tidak menggunakan status kerasulan atau kenabian beliau, tapi dengan sebutan Al-Abd. Allah subhanahu wa ta'ala paling mencintai hamba dan paling suka memanggil hambanya dengan sebutan Al-Abd. Kalau kita mungkin abdun itu artinya hamba atau budak. Kalau kita dipanggil budak oleh teman kita atau orang lain mungkin kita tersinggung. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya dengan memanggil Al-Abd. Berangkat dari masjid, tempat suci, tempat yang menjadi tempat sujud hamba, karena Allah paling cinta kepada hambanya dalam posisi masjid, tempat sujud, tempat sujud, dan menyebut hambanya. Kalau kita mau sedikit mengkaji tentang Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala kalau menyebut Nabi Muhammad cukup dengan mengatakan abdun, abduhu, abdihi, abdahu. Kalau menyebut nabi-nabi yang lain menggunakan kata abd, pasti sebut namanya. Wasbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawud. Cinta kepada nabinya menyebut al-abd, hambaku. Ingatlah hambaku Dawud. Udhkur abdana Dawud. Atau di ayat yang lain mengatakan abdana Ayyub, hambaku Ayyub. Atau di ayat yang lain, dzikru rahmati rabbika
abdahu Zakaria. Setiap mengatakan abad pasti menyebut nama, tapi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menggunakan kata ganti. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Abdihi cukup. Karena sejatinya dari semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, menyandang dan paling layak menyandang status kekasihnya dengan sebutan al-abad, yang sejati hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanan ini menegaskan bahwasanya perjalanan secara fisik. Al-Mi'raj, perjalanan menuju ke langit. Ada dua peristiwa. Perjalanan itu berangkat dari masjid ke masjid. Tadi sudah disinggung oleh pembina, yaitu Ustadz Fauzan, bahwa sejatinya salah satunya pesan yang ingin ditekankan adalah tentang masalah as-sholah. Karena sejatinya as-sholah sendiri itu adalah sebetulnya selain kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang berwasilahkan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang menjadi sebutan-sebutan, tidak boleh ada sebutan-sebutan lain yang dihadirkan dalam sholat kecuali murni mengingat Allah. Selain itu apa? Nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syarat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala harus menghadirkan hambanya tadi. Bahwa perjalanan yang Allah hendak ingin tampakkan keagungan-keagungannya di hadapan Nabi Muhammad sejatinya merupakan syiar yang diajarkan kepada umat yang lain, kepada para pengikut Nabi Muhammad, bahwasannya hanya melalui hamba ini, bahkan seluruh nabi sekalipun, melalui hamba ini mereka akan mampu sampai mengenal kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Artinya, apakah seseorang mampu mengenal Tuhan melalui dirinya? Tidak. Manusia yang mengenal Tuhan yang pasti mengenal dirinya. Dan itu ditampilkan oleh siapa? Pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan yang menjadi bulannya Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menegaskan bahwa sekalipun dengan segala macam keutamaan, bahkan dikatakan Syahrul Rajab al-Asab, dari namanya saja bulan yang diambil dari namanya Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya diambil dari sungai, sehingga Asab disebut artinya apa? Tumpahan dari aliran sesuatu. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Rajab itu melimpah, tumpah, meluber. Tapi jangan lupa, karena ada satu peristiwa diangkatnya Nabi menjadi Nabi, diangkatnya seorang yang disebut sebagai Muhammad, manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah rupanya, diangkat oleh Allah, ditampakkan keagungan-keagungannya pada malam Isra Mi'raj. Diceritakan bahwa ketika Isra Mi'raj, Jibril menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ke-6. Karena Jibril nggak bisa naik ke langit ke-7, cuman sampai ke-6. Tidak mampu melihat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril mengatakan, wahai Nabi, wahai kekasih Allah, sekiranya aku memaksakan untuk naik ke langit ke-7, maka fana diriku, musnah diriku, tak mampu aku menggapai cahaya-cahayamu. Sehingga yang mampu sampai ke Sidratul Muntaha adalah Rasul. Rasul masuk ke langit ke-7, berada setingkat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu Rasul mengangkat wajahnya, hanya mampu tertunduk sujud. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabinya, ya Muhammad, liman sama, wahai Muhammad, langit punya siapa? Rasul mengatakan, laka ya Rabb, milikmu wahai Tuhan. Ya Muhammad, limanil ard, wahai Muhammad, bumi punya siapa? Laka ya Rabb, punyamu.
Ya Muhammad, limanil jannah? Punya siapa surga? Punyamu wahai Tuhanku. Limanin nar ya Muhammad? Neraka punya siapa? Punyamu wahai Tuhan semesta alam. Ya Muhammad, limanil arsh? Singgasana di atasmu ini punya siapa? Laka ya Rabb, punyamu wahai Tuhanku. Liman ana ya Muhammad? Lalu punya siapa diriku? Rasul tidak mengangkat dahinya dari sujudnya. Rasul hanya mengatakan, anta a'lam ya Rabb, sesungguhnya engkau yang lebih tahu dan lebih maha mengetahui. I'lam ya Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, ana wa anta wa jami'u man khalaqtu liman yusalli alaik. Aku, dirimu, dan semua makhluk yang aku ciptakan untuk orang yang bersalawat kepadamu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Betapa agungnya Nabi Muhammad. Setiap segala keagungan yang diciptakan oleh Allah selalu lekat. Bahkan sholat lekat dengan Nabi Muhammad, sehingga nggak ada alasan untuk kita pisah. Bahkan di bulannya Allah lekat. Dalam perjalanan itu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya aku diciptakan puluhan ribu tahun di mana aku tidak mengenal apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Saat Allah menanyai namaku, aku tidak mampu menjawabnya. Sampai Allah menyebutku, ya Jibril. Seketika itu aku tahu bahwa namaku adalah Jibril. Kemudian Allah memerintahkan kepadaku, ya Jibril, qaddisni faqaddastuhu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengkultuskan Allah. Kemudian aku mengkultuskannya. Berapa? Asra alaf sana, 10.000 tahun. 10.000 tahun lewat, Allah memerintahkan lain lagi, ya Jibril, hamidni fahamadtuhu. Bertahmidlah kepadaku wahai Jibril. Seketika itu aku mentahmidkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa lama? Asra alif sana, 10.000 tahun. Lepas 10.000 tahun kemudian Allah memerintahkan, majidni ya Jibril famajjadtuhu. Kemudian aku mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa lama? 10.000 tahun. Kemudian seketika itu lewat 30.000 tahun, tiba-tiba aku melihat kala arsy Allah subhanahu wa ta'ala tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan. Kemudian aku bertanya, ya Rabb, siapa Muhammad Rasulullah? Kemudian Allah memberikan ilham, memahamkan terhadapku bahwasannya, ya Jibril, laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak mungkin menciptakan dirimu wahai Jibril. Walaulahu ma khalaqtu jami'i khalqi, ma khalaqtul jannah walan nar walas sama walal ard walas samsh wala qamar. Tidak akan aku ciptakan kalau bukan karenanya. Semua dari semua yang aku ciptakan, tidak itu mentari, matahari, surga, neraka, langit dan bumi. Artinya pujian dari Jibril baik mengkuduskan Allah subhanahu wa ta'ala, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala 30.000 tahun, semata-mata karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memperingati malam Mi'raj ini sangat banyak berkaitan pesannya dengan agama, terlebih ketika kita berbicara tentang perkara sholat. Dan antum tahu bahwa sekarang adalah merupakan bulan Sya'ban, merupakan bulannya
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang katanya Rasul, barang siapa yang sehari saja di bulanku berpuasa, maka aku jamin untuknya surga. Ada yang mengatakan bahwasannya Rasul sendiri mengatakan apabila 2 hari dalam bulan ini berpuasa, khususnya di hari Senin atau hari Kamis, maka akan mudah melalui as-sirat, akan mudah dihisabkan. Bahkan para malaikat ketika malam mendoakan, memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa dan mengaminkan dan meminta kepada Allah agar doa-doa orang-orang yang menghidupkan qiyam atau puasa itu pada hari Senin dan hari Kamis di bulan Sya'ban, agar Allah semua terima. Ini adalah malam-malam yang makbul, malam-malam yang tidak memiliki hijab sampai ke arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kita berwasilahkan dari yang pemilik bulan ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan cabang dari rahmat-rahmat. Sya'ban artinya memiliki irisan dengan bangsa-bangsa. Sya'ab artinya banyak cabang. Cabang dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Terlebih yang paling afdol pada bulan ini adalah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling baik karena istighfar memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah menjauhkan bala, menjauhkan musibah-musibah yang mungkin tidak kita duga-duga, baik itu dari gangguan manusia, gangguan jin, atau mungkin musibah yang sifatnya adalah alam. Selain itu istighfar adalah salah satu doa atau jimat untuk meruntuhkan segala macam kesialan-kesialan pada kehidupan kita, menjadi penghancur hijab dari doa kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan semua kebaikan-kebaikan itu datang karena istighfar. Dan kemudian yang kedua juga begitu, yaitu sedekah. Bulan Sya'ban dianjurkan untuk kita apa? Bersedekah. Minimal kalau kita nggak mampu untuk mengeluarkan uang, kita bersedekah dengan berselawat atas nama Nabi. Karena ini adalah bulannya Nabi Muhammad, maka salah satu yang mempermudah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad adalah bersolawat kepada Nabi. Karena bulan Rajab dengan Sya'ban ini memiliki kaitan. Untuk persiapan menuju bulan, disebutkan bahwasannya bulan Rajab adalah bulan untuk kita berkhalwat atau bertakhalli, untuk memfilter diri kita dari keburukan dan maksiat. Selama 9 bulan kita mungkin mengarui bulan demi bulan sampai ke bulan Rajab, maka bulan Rajab adalah bulan persiapan untuk kita membersihkan diri, bertakhalli. Kemudian ketika kita masuk ke bulan Sya'ban yang menjadi bulannya Nabi Muhammad, disebut sebagai bulan at-tahalli, bulan untuk merias diri, mempercantik diri, karena identik dengan sesuatu yang indah. Nabi Muhammad identik dengan sesuatu yang indah. Bahkan ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad hanya satu, ketika malam bangun waktu orang tidur apa? Satu, agar Allah kelak membangkitkan engkau wahai pribadi hamba yang dicintai dalam keadaan maqaman mahmudan, dalam kedudukan yang terpuji. Sesuatu yang melekat dengan diri Nabi Muhammad itu selalu indah. Jadi bulannya Nabi Muhammad adalah bulan untuk kita bersolek. Setelah kita buang kotoran, keburukan, dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mulai kita mempercantik di diri kita dengan mengakrabkan ajaran-ajaran, perilaku-perilaku dari seseorang yang tidak dipuji oleh Allah kecuali dengan sesuatu yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesuatu yang azim. Pribadi yang disebut sebagai uswah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sesuatu yang indah. Di bulan ini kita merias diri dengan menteladani sesuatu yang mahmud. Bahkan filosofi dari India ketika hendak mentafsirkan dengan kalimat ahad, sifat Allah subhanahu wa ta'ala ahad, yang maha tunggal,
menciptakan makhluk, hanya terpisah dengan kalimat mim yang menjadi kalimat makhluk. Ahad, Allah yang Maha Tunggal, dipisahkan dengan kalimat mim menjadi simbol dari makhluk. Bahasa Arab itu ahad satu, tapi kalau alifnya dipisah menjadi had, yaitu artinya batas. Ketika dipisahkan huruf mim simbol tadi kemudian berdiri di samping huruf alif menjadi Ahmad, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat terpuji. Sehingga bulan ini merupakan bulan penghubung antara bulannya Allah dengan bulannya hamba-hambanya. Ketika kita sudah bersolek baru, kita menyambut bulan Ramadan dengan bertajalli, menampilkan nilai-nilai yang 2 bulan kita sudah tanam dan sudah kita tumbuhkan, sehingga tampillah nilai-nilai yang baik. Kalau seseorang yang tidak lulus dari bulan Rajab dan Sya'ban, pasti bulan Ramadannya juga nggak akan lulus. Ada saja yang pasti kurang, meskipun sudah dengan banyak kemuliaannya disebut bahwasannya hari-harinya adalah hari yang paling mulia, bulannya bulan paling mulia, jam-jamnya, detik-detiknya semua adalah sesuatu yang paling afdol. Bahkan tidurnya ibadah, nafasnya tasbih, semuanya dihitung ibadah, doanya tapi nggak akan mampu orang itu menggapai indahnya dan kemuliaannya bulan Ramadan kalau di 2 bulan ini nggak mampu memanfaatkan kesempatan yang datang. Oleh karenanya pada malam ini kita berharap mengambil keberkahan yang datang pada Isra Mi'raj, dari masjid ke masjid, mensyiarkan bahwasannya kita nggak boleh lupa, meskipun sekiranya masjid bukan hanya sekedar bangunan, karena bisa jadi masjid menjadi kharabun minal huda, tempat yang jauh dari hidayah. Kalau masjid hanya untuk sekedar simbol megah-megahan, karena merupakan tanda akhir zaman, masjid itu hanya menjadi bangunan saja, disifati sebagai kharabun minal huda, rusak daripada hidayah. Masjid yang tidak menghantarkan seseorang bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat tapi justru menjudgment orang, menilai, memvonis orang buruk. Sementara sholat adalah sesuatu yang mencegah dari fahsya dan ini yang patut kita waspadai, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya, dengan sesuatu yang dititipkan amanat yang paling agung, dan bahkan keberadaan kita sekarang ini adalah karena wujud beliau. Dengan berbekalkan ini, dengan kita menjadikan setiap tempat adalah masjid atau tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menemukan pribadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin kita bisa berpisah dari pribadi beliau. Masjidil Aqsa menjadi simbol persatuan dari umat-umat terdahulu, umat Nasrani, Yahudi, dan umat-umat para pengikut dari agama-agama samawi. Allah tampakkan dengan kehadiran pribadi yang menjadi penghulu dari semua makhluk, bahwa semua agama wajib merujuk kepada pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bahwasanya ini merupakan salah satu kabar, karena di antara yang ada dalam perangkaian peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengabarkan tentang kehancuran-kehancuran dari umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang, dan agama-agama yang membawa kerusakan, termasuk dari Bani Israel, dari orang Yahudi dan Nasrani, dan itu sekarang terjadi di tanah Palestina. Tapi Allah mengabarkan kepada Rasul bahwasannya ini, di tempat inilah nanti kelak Allah akan menampakkan agamanya di Masjidil Aqsa, dengan sebuah manusia yang menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu juru selamat sang Ratu Adil, yaitu Al-Imam yang dinanti, membawa satu kedamaian, keselamatan, keadilan, di mana setiap tempat dan penjuru di muka bumi telah dipenuhi dengan keangkara murkaan dan kezaliman. Allah akan tampilkan nanti di sini darah keturunan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkan kezaliman Bani Israel yang mungkin kita lupa. Saudara-saudara kita semua di sana yang setiap malam tidak bisa duduk merayakan Isra Mi'raj seperti kita, di hadapannya ada buah, ada air minum, kemudian kamera, mungkin bisa sambil bercanda, bisa sambil ngobrol. Nggak lama suaranya
sirine darurat, harus masuk ke bunker, nggak lama suara rudal, nggak lama ada saudaranya yang diculik oleh tentara Israel. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad yang menjadi destinasi dari turunnya di Masjidil Aqsa, nggak pernah mungkin kita mengingat Palestina. Jauh, nggak punya uang buat ke sana, tapi kita nggak pernah berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan mensuarakan pembelaan terhadap Palestina. Repot, nanti waktunya tersita, ya Israelnya nggak keluar loh. Pembelaan itu bukan hanya melakukan atau menghadirkan diri di sana, tapi menghadirkan kesadaran di tengah orang-orang bahwasannya keberadaan kezaliman itu penting. Karena bukan cuma Israelnya, tapi setiap wujud yang sifatnya zalim di mana-mana akan melakukan kerusakan. Nabi Muhammad berangkat Mi'raj ingin mensyiarkan ini. Diutus untuk keindahan-keindahan itu, tidak lekat dan sangat jauh dengan kezaliman, lekat dengan keadilan. Kalau misalnya kita masih biasa mentolerir sesuatu yang buruk, maka kita nggak akan pernah ingat terhadap kebaikan. Jangankan saudara, mungkin untuk diri kita, kebaikan untuk diri kita sendiri kita nggak mungkin ingat. Di bulan Sya'ban mungkin kita hanya fokus untuk berbicara tentang diri kita. Sementara Ar-Rasul sendiri, kehadirannya sendiri tidak pernah beribadah kecuali mengajak hamba-hamba umatnya, pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berpikir tentang rahmat, menyelamatkan pengikutnya dari siksa api neraka, dari ketergelinciran. Mungkin kita hanya mensolehkan diri kita sendiri. Kalau Ar-Rasul enggak. Yang disolehkan adalah umatnya. Ar-Rasul tidak pernah tampil sebagai orang yang mungkin kaya raya, sementara Rasul menguasai banyak perdagangan ketika itu. Nabi yang bersahaja, kerjanya, kekayaannya untuk umatnya, untuk fuqara. Sehingga kita di sini juga harus memikirkan orang. Jangan sampai kemudian kita melakukan kegiatan sosial ke RT atau desa seberang, sementara di tetangga-tetangga kita juga masih ada yang kekurangan. Rasul itu kalau sudah keliling semua merasa anak yatim merasa sebagai anak dari Ar-Rasul. Ar-Rasul sampai mengatakan bahwasanya man quddima lahu sabiyun falyatasabba. Saking rahmatnya Rasul, kalau sampai kalian tuh ada anak kecil didatangkan ke pangkuanmu, ke depan dirimu, maka bersikaplah engkau seperti layaknya anak-anak. Rasul itu kalau ngadepin anak-anak kecil itu seperti itu. Bahkan di majelisnya kalau ada anak-anak mungkin lari atau apa, tidak pernah menegur. Sampai datang satu cerita anak dari seorang badui yang kencing, bahkan orang tuanya dilarang, biarkan, selesaikan, biar dia selesai dulu, jangan sampai di. Akhlaknya Rasul sampai seperti itu. Karena anak-anak juga manusia, memiliki perasaan, cikal bakal dari yang menggantikan kita, generasi kita, sehingga kita harus berlemah lembut dan berhati-hati dalam memperlakukan anak-anak. Karena hati itu halus. Rasul SAW diutus karena keagungan akhlak, karena hati dari hamba-hamba yang lain, hamba-hamba manusia yang ada nih halus. Dengan sebuah keindahan hati itu akan berubah, sehingga diajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala, karena urusannya untuk hati. Rasul ketika berdakwah juga sering menjadikan ini zikir, karena yang memegang peranan hati dari setiap umat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya yang mencintai Rasul, banyaknya yang mengenal Ar-Rasul, banyaknya yang menyebut nama Rasul, itu karena doanya Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hal yang paling mahal adalah agama, sehingga Rasul mengabdikan dirinya untuk agamanya, pengabdian dan pengabdian. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, membawa satu misi pengabdian kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menggunakan status kenabian atau kerasulan, tapi menyandang status sebagai hamba. Karena di mata Rasul, gelar hamba adalah merupakan gelar terhormat, kehormatan yang paling agung dan paling tinggi. Bahkan muridnya yang mewarisi ilmu dari Rasul, Sayyidina Ali, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, mengatakan, ana abdun min abidi Muhammad. Bangga untuk menisbatkan dirinya sebagai hamba atau abd. Mudah-mudahan pada malam Isra Mi'raj
yang kita peringati di bulan Sya'ban ini mampu membukakan pintu hati kita untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki amal perbuatan kita, menjadikan baik diri kita, menjadikan diri kita berhias dengan teladan-teladan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan ini menjadi salah satu pancingan dari pembuka syafaat Rasul terhadap kita. Orang yang mengenal Rasul insya Allah tidak akan pernah tergelincir sebagai penutup. Seorang yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 100 tahun lebih, bahkan malaikat bertahun-tahun berada di sampingnya tidak mampu mencabut nyawanya. Tidak mampu mencabut nyawanya karena Allah tidak boleh. Allah melarang kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sampai dia berwasilahkan, bertawasulkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dalam kehidupannya. Doanya makbul. Sekali waktu dalam keadaan tua renta didatangi oleh 5 manusia yang kita baca li khamsatun. Ada yang hafal nggak? Li khamsatun. Li khamsatun udfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. 5 orang yang sering kita baca azimat agar dijauhkan dari wabah dan siksa api neraka. Dia bermunajat kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ar-Rasul. Allah kabulkan. Sekali waktu dalam keadaan sudah renta, ini bertahun-tahun malaikat berada di sampingnya, nggak mampu, nggak boleh nyambut. Didatangi dengan pribadi Ar-Rasul, diikuti dengan putrinya yang paling dikasihi yaitu Sayyidah Fatimah. Kemudian di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, dan cucunya, kedua cucunya Al Hasan dan Al Husain. Kita bisa membayangkan suasana rumahnya seseorang yang sudah tua, renta, gak dicabut-cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangi oleh manusia-manusia suci, bukan super. Didatangi oleh manusia-manusia suci. Sampai pada akhirnya ketika itu terjadi dan kemudian Rasul pergi dari rumahnya, dia menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku tidak ingin berpisah dengan nabiku dan manusia-manusia suci ahlul kisah. Allah kabulkan dan perintahkan kepada Israel, wahai Israel, kabulkan doanya, jangan pernah pisahkan dia dengan Nabi Muhammad. Pada waktu itu Israel mencabut nyawanya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kita diberikannya syafaat dan keridhaan untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya waliyal afiyah wa ya khaliqal afiyah wa ya raziqal afiyah, al-mannan bil afiyah, al-mun'im bil afiyah, al-mutafaddil bil afiyah alayya wa ala jami'i khalqik ya rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukral afiyah fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik yauma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi majlisina. Allahumma anbit fi qulubina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ihfad fi wijdanina dzikra Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma barik lana fi hadha syahril azim, syahr Rasulil Karim. Allahumma barik lana fi amalina. Allahumma barik lana fi ahwalina. Allahumma barik lana fi awailina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Bihaqqi Muhammadin barik lana wa bihaqqi man arsaltahu alal huda lihidayatin nasi wal ummah barik lana fi hayatina bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anid da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin walhamdulillahi Rabbil Alamin walhamdulillahi Rabbil Alamin
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.